Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga setelah libur 1 hari dalam pembelajaran, kalian lebih semangat lagi ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai tema yang kedua. Tetapi sebelum ke materi, ayo kita berdoa dulu teman-teman, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Bu Eni akan melanjutkan untuk materi Bahasa Indonesia dan PPKN di tema yang kedua, subtema 1. Kalian bisa mulai menyimaknya. Untuk yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Untuk tema 2 ini kita akan mempelajari berkaitan dengan menggali informasi penting di dalam teks, dan juga kita akan mempelajari tentang kata tanya. Nah, untuk yang pertama dulu, menggali informasi penting dalam teks. Sebuah informasi biasanya mengandung 6 kata tanya atau dikenal dengan istilah adiksimba atau 5W plus 1H. Adiksimba singkatan dari apa? Nah, ini sebenarnya singkatan dari ke-6 kata tanya. Untuk supaya kalian lebih mudah mengingatnya, maka disingkat menjadi adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sedangkan apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah susunan kata-kata yang meminta keterangan atau jawaban dari orang yang ditanyai. Fungsinya ini untuk menanyakan atau untuk meminta keterangan dari orang yang dikehendakinya. Kalau kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, atau situasi. Nah, ini ada ciri-ciri kata tanya. Untuk yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalimat tersebut dikatakan kalimat tanya apabila di akhir kalimat selalu diakhiri tanda tanya. Kemudian yang kedua, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, untuk penggunaannya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kata tanya selalu diakhiri dengan imbuhan kah atau dan. Nah, sebenarnya dalam ciri kata tanya ini juga memiliki intonasi naik turun. Nah, intonasi naik digunakan untuk memperoleh jawaban iya atau tidak. Tuh misalnya. Nah, ini kata tanya. Tadi ada berapa kata tanya? Ya, tuh ada 6 kata tanya. Untuk yang pertama ada kata tanya apa. Ingat ya, tadi ada adiksimba. 1 ada apa. Apa ini fungsinya atau kegunaannya untuk menanyakan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Contohnya, apa manfaat persatuan dan kesatuan? Nah, itu untuk menanyakan suatu peristiwa. Kemudian 2, di mana? Kegunaannya adalah untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana acara lomba 17-an akan berlangsung? Nah, itu
Dan ini yang paling penting ya teman-teman, biasakan untuk menaruh kata tanya itu di depan, jangan di belakang. 3. Ada siapa. Nah, kegunaannya ini untuk menanyakan nama orang atau menanyakan pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan? Itu merupakan menanyakan suatu orang. Kemudian kapan? Kegunaannya adalah menanyakan waktu peristiwa. Contohnya, kapan persatuan dan kesatuan mulai dikembangkan? Itu menanyakan kapan. Kemudian mengapa? Ini adalah menanyakan sebuah alasan. Menanyakan sebuah alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Contohnya, mengapa Firas tidak mengikuti les? Nah, itu contohnya. Nah, nanti jawabannya merupakan sebuah alasan. Dan yang keenam ada bagaimana. Bagaimana ini menanyakan keterangan cara atau proses, penjelasan, ciri-ciri atau keadaan. Contohnya, bagaimana kondisi pasien saat ini? Nah, itu untuk menanyakan cara. Yang jawabannya itu nanti ada proses-prosesnya. Itu kita bisa menggunakan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, nanti ada tugas tersendiri ya. Kalian berikan contoh dari keenam kata tanya ini. Selanjutnya untuk materi PPKN teman-teman. Nah, PPKN kita akan mempelajari tentang persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekitar. Nah, persatuan ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia itu terdiri dari suku bangsa, budaya, dan agama. Jadi perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat ya, jangan dijadikan perbedaan itu sebuah penghalang, tapi jadikan perbedaan yang ada di Indonesia itu adalah suatu kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Nah, terus bagaimana cara menyikapi perbedaan yang banyak, yang sangat banyak di bangsa kita? Nah, ini mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Ini adalah cara untuk menyikapi perbedaan. Nah, kemudian yang kedua, hindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap diri paling hebat. 3. Meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Nah, kita harus mengembangkan sikap sosial, kita harus mengembangkan sikap toleransi kepada orang lain supaya kita semua bisa menjalankan hidup rukun. Ini terutama di daerah lingkungan sekitar kita ya. Yang keempat, nah ini bersikap sabar dan toleran dengan siapapun. Kita harus memiliki sikap saling menghargai dimanapun kita berada. Dengan begitu kita akan hidup di dalam perbedaan dengan aman dan damai. Itu adalah cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar maupun di bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian tugasnya teman-teman. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat tanya? Apakah yang dimaksud dengan kalimat tanya? 2. Sebutkan ciri-ciri kalimat tanya. 3. Nah, 3 ini kalian harus melengkapi kata tanya, kegunaannya apa, kemudian contohnya. Beri satu contoh saja ya masing-masing kata tanya, kalian beri satu contoh. Nah, usahakan untuk setiap kata tanya itu ditaruh di depan kalimat. Jadi ditaruh paling depan sendiri ya, ampun di belakang.
Yang keempat, nah, sebutkan cara-cara menyikapi perbedaan di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara menyikapi menyikapi perbedaan di dalam lingkungan kita. Nah, untuk tugas hari ini ada 4 poin ya teman-teman. Bu ini percaya kalian adalah teman-teman yang hebat. Kalian bisa mengerjakan tugasnya, bisa membuka LKS aktivitas siswa kalian, atau bisa menyimak video ini. Bu ini rasa semua jawaban sudah ada di dalam video ini ya teman-teman. Nah, semangat belajar dari rumahnya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan tetap semangat untuk belajar dari rumahnya dan menjaga kesehatan. Semoga kita bisa segera dipertemukan di sekolah lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke, nah Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.